Ewan kedap deh ya. Boleh di-record aja ya, Pak. Mangga. Ini virtual backgroundnya Bu. Dikirim ke itu. Dapat ini sedang direkam. Oke ya. Hah? Oke. Tapi Bu Nanya nggak ada lewat ini nama. Direkam televisi. Pak Ige, Friesen ya luar biasa ya. Halo Pak Bakri, jauh Halo, sekali. selamat siang dari NTT. Dari Wow, NTT. luar Selamat biasa. pagi, semangat luar biasa. Iya, Wah, Masya Allah, luar biasa ya. Virtual backgroundnya sudah di ini ya. Ini mudah-mudahan sekalian cari jodoh ya Pak Bakri ya. Iya. Pak, Pak Udan, Assalamualaikum. Bu Haji Salam. Tarsia. Assalamualaikum. Pak, Mohon. masuk nggak? Masuk atuh Bu. Nek, masuk. Iya. Terus kumaha nenek tinggal ngedengerin aja. Bu ya, mohon. Nanti ada pertanyaan kudu menjawab ya. Ih, pertanyaan apa sih pengawas? Ya Allah. Aduh, mana lapar ini. Sambil kalau lapar. Jangan susah-susah, Bu Neng. Pakai laptop. Mana laptop? Siapa itu? Nanti Bentar ya. dipandu, Bu. Nanti dipandu. Nenek mau pakai laptop dulu ya. Iya, siap. Nah, biar kelihatan lebih gede. Iya, siap. Ambil, Pak. Untung ada asisten nih pulang. Iya ya. Ya, silakan Bapak Ibu yang menggunakan laptop bisa di-download ini fotonya untuk background. Yang lain belum masuk ya, Bu Nap sama yang lainnya asisten Purut. On the way, Bu. OTW di jalan. Nenek mau ikut lah biar tahu. Tapi pertanyaannya jangan. Tuhan kan menuntunmu. Pengen merasakan yang namanya Zoom itu seperti apa pengalaman. Ya, Mau belajar ya? belajar ya. Tapi jangan kalau salah jangan diketawain ya. Maklum. Era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, terpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu. Waduh, ini mah kudu pulang ke sekolah ini mah Bu. Ini Bu Neneng di rumah. Wifi ada di rumah. Ya, Bu Neneng di rumah ya? Di sekolah, Bu. Di Iya, kelas 1B. Oh ya Allah, berarti Ibu ke kudu balik ke sekolah ini. Halo, Assalamualaikum. Mangga. Apa namanya? Bu Sri. Bu Sri Wahyuni, Masya Allah ini jauh-jauh dari Aceh nih, Aceh Timur. Masih kenal saya Bu Sri ya? Ini Bu Sri ya, dari Aceh Timur nih. Masya Allah. Masih di mute Bu, masih suaranya belum ini. Halo Bu Sri. Assalamualaikum Pak Udan. Waalaikumsalam. Masya Allah suaranya masih merdu saja ya, seperti dulu ya.
Ah, Ini masakannya luar biasa nih, masakan Flio ya, dari Aceh nih ya. Bu Suri ada ya, Bu Suri ya? Bu Suri ada Bu Suri. Eh, Bu Suri. Pak Udan. Oh, dalam satu sekolah ya Bu Suri ya? Halo Bu Suri, Masya Allah. Di Bimbel, di Bimbel. Halo Pak, Oh, lagi Assalamualaikum. nobar ya kayaknya ya, Bu Suri ya? Bu Suri. Iya, lagi nih. Kombel, Pak. Masya Allah, itu jangan mau kalah nih, di Aceh Timur udah kumpul. Terus tentang Gemini juga di Kombel. Iya, iya. Ya Bu Pak. Suri. Ini Bu Yuliana, halo Bu Yuliana. Udah Ah, ini kumpul kapuk pada ikutan nih. luar biasa. Ya, terima kasih ini yang Bu Kapuk. Makasih, Bu Ito. Ajak yang lain Ayo. juga nggak apa-apa, Bu Ini ada Ito. juga dari Karawang nih Kang Dani, halo. Siap standby tuh. Tentang Gemini juga deh orang. Halo Kang Dan. Berarti memang apa Baru baru pulang, ini ya? Kang. Ya kan? Heeh. Wah Kang, Masuk deh. Baru pulang ini. pulang. Belum dimulai baru dah. Heeh. Bu Nur ada ya? Enggak. Ada Halo Bu Parmur udah Bangka Belitung ya. Kalau ini kayaknya masih menggunakan merah putih Par ya. Halo Bu Par. Daya Disti Lebak ya. Daun di baru 36. Pak Udan, Ya. kami lagi kombel juga ini tentang Gemini juga. Allah. Belum paham kali nih. Kita mau nanya-nanya nih Mas Senior. Nanti nanya ke Bu Neneng ya. Terbuka pertama mau Ya. menjawab pertanyaan Ibu. Kan Gemini. Masuk aja. Di mana Pak Udan? Di Jawa Barat. Serang. Serang Banten ya. Tapi dia menggambar, cari di gambar. Jangan ada gampang banyak. Kalau jam 1. Bu Neneng ada ya Bu Neneng ya? Bu Neneng, Sampai jam berapa? Kita jam 3. buntungnya mana ya? Ya, sebentar, Coach. Dari mana? Ya, kita mulai aja ya. Bu Nur Arfiah, halo Bu Nur Bu Nur Arfiah. belum masuk, Pak. Ini ada Bu Ani, halo Bu Ani, Masya Allah, baru ketemu lagi. Ini salah satu guru hebat ya di Aceh Timur nih, Masya Allah Bu Ani. Alumni X, apa? Alue Punti ya. Yang pindahnya kemana? Alur Selemak, apa? Eh, ayo tuh, Bu. Lima menit lagi ya. Iya, sebentar. Baru mau masuk katanya, Pak. Aduh, gabung sama Neng Gelisnya kayaknya Pak Udan.
Assalamualaikum Bapak, Bu Neneng. Waalaikumsalam. Ih, seger Sehat. banget, Bu Baru Nuy. banget sih dari Tangerang nih. Alhamdulillah, Masya Allah. Sehat-sehat semua ya, Pak, Bu. Alhamdulillah, Bu Haji Rofiah. Halo. Alhamdulillah sehat, Bu Nuy. Aduh, Ini kayaknya ex alumni PPG Daljab ya? Iya dong. ya dong. Khusus ya undangan untuk temu kangen Heeh. kelas Sri Kandi ditambah dengan undangan Pak Udan dari luar daerah ini. Tapi belum semua ya, Bu Neneng. Belum, Bu. Masih di jalan kayaknya. Iya, aku juga baru pulang. Jadi udah mencapai setengahnya sih, udah 50-an. Iya. Gak nyangka banget. Ya Allah, Masya Allah, luar biasa. Kayaknya gak banget sampai 50-an. Gunungnya gimana? Kapasitas hanya 100 ya. Hmm. Aja, Bu. Kemarin mana muncul? Udah kita cek lagi kinerja yang masih 0% ya. Udah kayak gitu. Ini masih 0% ini kita cek praktik kinerja ini. Kita masih 0%. Semua sudah. Kita bedanya. Habis itu kita isi dulu. Udah? Bu, yuk. Halo Bu Nung, udah masuk belum Bu Nung? Kita sedang menunggu moderator. Belum masuk kayaknya. Halo Bang Supri. Masya Allah, ketemu lagi nih ya. Kapan ke Banten lagi atau masih di mute Bang? Masih di mute? Masih mikrofonnya ya Bang. Ya. Apa kabar, Dek? Alhamdulillah. Pengen banget nih ke Ya, Banten. sekarang main-main ke ini ke Pasca nih. Sekarang Pak Direktur di Pasca. Ya, waktu wisuda teman ada ketemu.
Ya, Bu Eli langsung buka, langsung off cam ya. Nah, Bunung udah datang nih, Bunung. Halo. Sudah, Pak. Tapi saya masih bisanya pakai belum Nggak bisa apa-apa. pakai laptop. Oh, ini Ini udah soalnya moderatornya make up-nya agak lumayan ini nih, lama. Lumayan apa nih, Pak? Sebentar. Suara saya terdengar jelas tidak ya, Pak? Ya. Sudah jelas, Bu, sudah nyampe alun-alun Serang. Oke, minum nih, Bu. Mulai aja ya, Bunung yuk. Kasihanin. Lewat. Mohon maaf, Pak, tadi terpental. Gunung, udah siap? Boleh dimulai, Gunung. Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nih, masih semangat ya, walaupun dalam waktu yang masih yang rawan sekali nih, waktu-waktu yang ngantuk dan lain-lain. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat datang dalam kegiatan pelatihan mempersiapkan pembelajaran inovatif berbasis AI dengan Gemini yang diselenggarakan oleh Kombel SD Negeri Purwo. Perlu diketahui Bapak Ibu untuk memastikan jaringan internetnya stabil dan jika berkenan on cam. Izin saya untuk membacakan tata tertib pada kegiatan hari ini. Yang pertama adalah seluruh peserta mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir melalui Zoom meeting. Yang kedua, pada proses kegiatan peserta didik, peserta wajib untuk on cam, boleh resign jika resign juga open mic apabila ingin bertanya dan dipersilakan oleh moderator. Tata tertib yang ketiga, setelah kegiatan mohon Bapak Ibu untuk mengisi link presensi yang akan di-share di kolom chat. Baik Bapak Ibu, guru semuanya, untuk memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik. Acara selanjutnya itu, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yo, tanah air. Indonesia bangsa dan tanah Indonesia bersatu.
nggak jadi Zoom itu tip lah. Terima kasih. Seluruh pembelajaran untuk Bapak Ibu. Terima kasih telah mengikuti seluruh mengenai bagaimana mempersiapkan pembelajaran inovatif berbasis AI dengan Gemini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menyimak paparan dari narasumber dan Bapak Ibu juga bisa menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan didiskusikan dengan narasumber kita nanti. Baik, Bapak Ibu, narasumber pertama kita yaitu Kak Neneng Tri Wulansari, SPD, beliau mengajar di Negeri Turut dan guru angkatan 9. Baik. Baik. Neneng. Ya, Bu Nung, terima kasih atas waktunya. Ya, gimana? Iya, alhamdulillah ya, baik sekali. Karena Bu Nung semangat ya, memimpin. Sama-sama, Bu. Kan ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya silakan untuk Kak Nen agak untuk memberikan materi ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah sekali semuanya kita bisa berkumpul ya mengikuti acara pengimbasan dari latihan yang telah saya ikuti bersama rekan saya yaitu Bapak Udan Miharja. Ya, di sini saya dan Pak Udan kolaborasi dalam pengimbasan materi tentang Gemini ya, bukan Gemini tapi Gemini. Pasti Gemini AI ya, sebutannya. Pak Udan bisa langsung di share screen aja nggak? Apa ada di sini, Pak? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu untuk para peserta yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Saya mau sedikit sapa dulu ya untuk teman-teman alumni PPG Daljab 2000 berapa ya? Saya lupa tuh Bu Sarma. 2022 ya. Ya, alhamdulillah kita bisa silaturahmi ya, temu kangen di sini kapan lagi sih kita bisa bertemu gitu ya, kalau bertemu langsung secara kita tidak bisa, tapi dalam tatap maya alhamdulillah kita bisa berkumpul ya. Terus selain teman-teman PPG ada juga teman dari UPI, halo Ibu Ratu satu sekolah sama Bu Sarma, hadir ya? Hadir. Ya. Ya, ada sekolah omahnya Fahri juga. Untuk teman-temannya terima kasih telah mengikuti ya. Langsung saja kembali ke materi. Di sini saya akan berbagi praktik baik ya, yaitu tentang mempersiapkan pembelajaran inovatif berbasis AI dengan Gemini. Ya. Agenda kegiatan pada hari ini yaitu nanti kita bisa mengenal AI, kemudian prinsip AI dan keterbatasannya. Kemudian juga topik yang kedua yaitu mengenal Gemini ini seperti apa sih gitu. Mungkin dari Ibu Bapak guru semua di sini ada yang sudah tahu, bahkan ada yang sudah mengikuti pelatihan juga mungkin ya gitu. Nah, yang belum tahu kita di sini belajar bersama-sama. Kemudian yang ketiga itu cara membuat prompt yang efektif itu seperti apa sih gitu. Perintah ya, prompt itu perintah atau instruksi yang kita buat di Gemini ini. Kemudian
Yang keempat yaitu bukti karya pemanfaatan Gemini ya. Nanti kita bersama-sama membuat prompt yang efektif itu seperti apa. Nanti hasilnya bisa di screenshot kirim ke chatbox ya. Gitu. Ya, lanjut Bapak. Nah, AI dalam kehidupan Anda. Nah, bagaimana sih AI itu dalam kehidupan Anda? Nah, teknologi kecerdasan buatan atau AI ini telah menjadi bagian dari hidup kita ya untuk waktu yang lama. AI ada di mana-mana tetapi tidak terlihat. Nah, bagaimana teknologi kecerdasan buatan ini sudah mengubah pengalaman digital Anda? Mungkin di sini ada yang mau berbagi tentang teknologi kecerdasan buatan gitu yang sudah mengubah pengalaman digital Bapak Ibu di sini. Siapa yang ingin berbagi boleh ya. Ini pelatihannya kita sharing saja, tanya jawab itu bisa. Ada Ibu Nina Sumartina, halo. Iya, boleh dibuka mic-nya Ibu Nina. Ibu Nina malu. Ada Ibu Rista Mila Karmelia, halo. Iya, boleh dibuka mic-nya Bu Rista. Hai. Iya, boleh izin menjawab ya Bu Rista. Iya, tentang AI ini apa saja sih yang udah Ibu Rista alami ya dengan teknologi kecerdasan buatan ini? Oh, paling untuk AI selama ini yang aku pakai paling kayak menggabungkan video, foto dengan foto. Yang lagi ngetren ini kan di TikTok tuh foto Iya. dengan foto bisa pelukan itu Oh kayak iya gitu. benar ya. Sudah mencoba ya? Iya. Baru situ aja belum kalau buat pembelajaran belum pernah nyoba, makanya ini excited banget ada pembelajaran Gemini. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Rista. Ya. Iya, bisa di next Pak Udan. Ya, seperti itu ya contoh dari Bu Rista dan masih banyak contoh yang lainnya. Ya, salah satunya itu ada email ya. Ada email gitu. Tutup suaranya. Ini ya, maaf di mute dulu. Ya, ada email yaitu email di Gmail ya. Gmail menggunakan kecerdasan buatan untuk menyaring spam, mendeteksi upaya phishing dan merekomendasikan balasan cerdas. Nah, juga ada machine learning membantu mengorganisir email dan mengidentifikasi pesan prioritas. Nah, biasanya di Gmail itu ketika kita mendapatkan email itu ada yang langsung masuknya ke spam ya. Kenapa sih bisa seperti itu? Karena itu ada machine learning tersendiri yang bekerja di dalam Gmail itu untuk menyaring, memfilter mana sih yang termasuk ke spam dan mana nanti yang masuk ke kotak masuk seperti itu yang saya pahami dari pelatihan kemarin ya, dari Coach Steven ya. Kemudian ada hiburan, ada fitur di YouTube gitu, ada subtitle dan ringkasan dibuat secara otomatis menggunakan pemrosesan bahasa alami atau NLP ya. Video rekomendasi didapatkan melalui model machine learning. Nah, ini contohnya ketika kita mengetik di YouTube lagu-lagu asik didengar ketika kerja. Nah, nanti di beranda kita itu pasti akan muncul lagu-lagu yang lainnya gitu sekitar lagu yang enak didengar. Di Mana? Zoom. Oh, siapa nih? Iya, ini lagi membahas tentang YouTube ya, Bu. iPhone saya kali teh. Ada ya? Saya mute all dulu ya Bapak Ibu ya. Betul. Bu Neneng bisa dibuka mikrofonnya. Oh, salah Ya. malah saya mute. Ya, terima kasih Pak Udan. Ya, Ya. betul sekali tadi yang disampaikan Kak Neneng ya. Jadi AI ini sebenarnya banyak hadir dengan kita ya, tanpa kita sadari ya gitu ya Kak Neneng ya. Iya, Itu begitu Pak Udan. di email juga tadi yang disampaikan Kak Neneng yang betul, apa namanya, AI itu apa ya, dapat mendeteksi, ada mesin learning untuk membantu mengorganisir email.
Jadi kalau kita dapat email yang sifatnya spam, yang tadi disampaikan Kak Neneng juga betul, kadang-kadang masuknya kok ke spam gitu tuh ya. Nah, itu di apa namanya diorganisir sama Gmail tersendiri. Oke, selanjutnya Kak Neneng. Ya, ya itu tadi sudah dijelaskan yang hiburan itu ada di YouTube. Contohnya ketika kita mencari sesuatu di YouTube yang berhubungan dengan video pembelajaran. Nah, nanti di history YouTube itu rekomendasi dari YouTube tersendiri juga akan tentang metode pembelajaran ataupun media pembelajaran yang berhubungan dengan pembelajaran. Nah, itu ada AI-nya tersendiri yang memfilter seperti itu, Pak. Betul. Tanpa kita sadari juga sebenarnya di fitur di YouTube juga ya kan Neneng itu ada subtitlenya gitu ya kan kalau Ya, misalkan bahasa asing ya yang mungkin kurang familiar dengan kita, kita juga bisa dengan mudahnya dengan melakukan apa ya mendengarkan dengan bahasa kita ya subtitlenya ada gitu ya teks ada bahasa teksnya Indonesianya gitu. sekarang ya. Iya betul. Ya, Next. Ya. Apa itu kecerdasan buatan AI? Nah, kecerdasan buatan AI adalah ilmu yang mengajarkan mesin untuk meniru perilaku cerdas manusia. Sistem AI diajarkan dan dilatih menggunakan program komputer yang belajar dan beradaptasi. Nah, di sini berarti yang cerdas bukan hanya manusia ya, tapi eh, ilmu yang mengajarkan mesin untuk menggunakan perilaku cerdas manusia. Jadi, si mesin ini juga bisa menjadi cerdas jika terus dilatih oleh kita gitu sebagai manusianya. Begitu kan, Coach betul Udan sekali. Miharja? Betul. Jadi apa namanya AI ini seperti yang disampaikan tadi ini mengajar seperti apa ya? Ilmu yang mengajarkan mesin untuk meniru perilaku cerdas manusia. Sebenarnya yang cerdas tuh kita loh gitu tuh kan ya kan AI juga yang rancang sebenarnya ya manusia juga gitu tuh ya. Nah, namun dalam penggunaan AI itu sendiri ya kan Neneng ya berarti kita harus Ya, gimana? Harus bertanggung jawab ya, jangan ya, semuanya serba pakai AI bikin apapun semuanya pakai AI gitu. Tentunya kita sebagai guru juga harus ini ya Kak ya, harus bisa apa namanya bisa juga gitu ya, jangan semuanya ketergantungan kepada AI tersendiri gitu. harus Betul nggak dicek Kak? juga ya, benar-benar benar. Harus dicek juga ya, benar nggak sih gitu, valid nggak sih jawaban dari Gemini ini? Betul, betul, betul. Jangan-jangan kan AI juga tidak semuanya harus betul jawabannya ternyata ya Kak ya, gitu. Ya, kadang ada juga halusinasinya. Nah, nanti kita bahas Betul. di selanjutnya. Ya, AI tidak akan pernah bisa menggantikan keahlian, pengetahuan, dan kreativitas seorang pendidik. Nah, namun AI ini dapat menjadi alat yang berguna untuk meningkatkan dan memperkaya pengalaman belajar mengajar. Nah, tadi seperti yang sudah dibilang, bahwa AI itu tidak bisa loh menggantikan kita sebagai guru gitu ya, atau sebagai pendidik ya. Pengetahuan dan kreativitas gitu. Tapi AI ini dapat menjadi bahan referensi. Ya. Kalau menurut saya referensi yang bisa kita perkaya lagi gitu tuh dari pengalaman belajar mengajar. Seperti itu ya, Coach. Setuju banget nih Kak Neneng. Jadi AI ini tadi ya disampaikan ya tidak akan pernah bisa menggantikan kita loh Bapak Ibu sebagai guru ya. Ya karena boleh jadi Google maupun yang lain itu bisa menyediakan pengetahuan, tetapi untuk keterampilan segala macamnya itu kita sebagai guru nih yang harus jadi garda terdepannya. Nah, seperti yang disampaikan tadi, AI ini berguna untuk meningkatkan dan memperkaya pengalaman belajar Bapak Ibu, mempermudah ya Kak ya, mempermudah Bapak Ibu Ya, menyiapkan perencanaan pembelajarannya gitu ya. Nah, jadi ini sangat ini sekali ya, mendukung sekali ya aktivitas guru berarti ya, Kak Neneng ya, gitu ya. ya sangat mendukung sekali, Pak. Kak Neneng sering menggunakan AI juga, Kak? Eh, Sering sih semenjak saya mengikuti pelatihan Gemini, saya juga sama baru tahu ya, gitu Ya, bahwa oh ya ada apa ini bekerja sama dengan Google ya, Pak Udan ya, ya. betul. Ada juga di Canva ya, Canva ya. Kalau di guru ada juga yang di PML itu Kak ya, yaitu asisten Ya, guru yang ya. asisten, Sebenarnya asisten guru ya. ada AI juga ya, ya Kak ya. Enggak Kak? Ya, Pak, lanjut. Ya, ada prinsip AI Google. Nah, satu yaitu bermanfaat secara sosial. Yang sudah pasti AI ini berguna sekali, bermanfaat sekali gitu ya untuk kita semua.
menghindari bias. Nah, bias tadi halusinasi ya. Jadi kita tidak serta-merta mempercayai apa jawaban dari Gemini itu. Nah, kita harus cross-check juga bahwa itu benar atau tidak, seperti itu. Kemudian prinsip AI ini sudah aman dan terlindungi, bertanggung jawab kepada orang lain, juga terus memegang teguh prinsip privasi dan menjunjung tinggi standar ilmiah. Kemudian tersedia juga bagi pengguna yang mematuhi prinsip-prinsip ini. Betul banget, Kak. Setuju nih kata Kak Neneng. Tadi di apa namanya di AI juga itu bermanfaat ya, betul ya. Secara sosial kita dapat menggunakan itu untuk berbagi hal-hal baik juga gitu kan ya. Tapi tadi yang harus digarisbawahi betul Kak, bahwa di AI ini kita juga harus bisa memfilternya supaya bisa digunakan untuk hal-hal yang produktif, hal-hal yang positif yang mendukung kita untuk proses pembelajaran seperti itu. Itu ya Kak ya. Jadi di AI ini, di Gemini ini kita akan belajar salah satunya bagaimana sih menggunakan fitur-fitur di AI ini dengan rasa tanggung jawab bukan hanya kepada diri kita saja, tetapi untuk orang lain bahkan untuk institusi kita juga seperti itu. Tadi yang disampaikan Kak Neneng betul Kak bahwa apa namanya jangan terlalu percaya dengan AI gitu ya. Jangan semuanya diserahkan kepada AI gitu tuh ya. Cukup percaya sama kamu aja gitu ya Kak ya. Kayaknya ya. Iyalah. Ya, cukup percaya. Ya, kemudian bias. Nah, tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa seperti perkembangan teknologi baru lainnya, AI ini perlu dievaluasi untuk potensi bias yang dapat berdampak negatif pada siswa dan guru. Kemudian sistem AI juga mencerminkan bias dalam data pelatihan mereka. Nah, model chatbot dilatih pada kumpulan data yang dapat mencerminkan bias sosial seputar ras, gender, budaya, dan banyak lagi. Ya, begitu ya, Pak Udan. Ya Kak, halo Kak. Ya, halo, maaf gangguan dikit. Ya, kemudian tadi sudah dibahas tentang halusinasi dan akurasi. Nah, AI juga memiliki keterbatasan ya, dan tidak selalu memberikan jawaban yang akurat. Nah, kesalahan dalam jawaban tersebut disebut halusinasi. Nah, jadi bukan Minum dulu manusia Kak. aja yang berhalusinasi nih kalau sudah siang nih, Pak. Kayaknya harus minum dulu deh Kak kayaknya Kak ini. Iya, 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 iya. Nah, saat Anda berinteraksi dengan chatbot, ingatlah bahwa mereka bisa saja dengan percaya diri memberikan informasi yang salah. Nah, seperti itu. Jadi, eh, seperti tadi harus tetap dicek ya keabsahannya atau keasliannya ya. Si AI ini halu nggak sih? Nah, makanya buatlah prompt atau perintah yang efektif supaya hasilnya tidak halu ya, begitu ya, Pak? Betul. Jadi kita menginstruksikan AI ini harus sesuai gitu ya. Tentunya kalau misalkan prompt-nya sendiri yang kita perintahkan ke AI itu kurang bagus, kurang apa namanya, kurang baik, maka ini AI juga akan menjawabnya dengan bias juga. Nah, perlu kita ketahui seperti tadi disampaikan oleh Kak Neneng bahwa kita juga harus bisa meng-cross check ya gitu tuh ya. Apakah tingkat akurasinya itu sudah lebih baik gitu misalkan atau jawabannya meskipun eh, apa namanya AI sudah menjawab kita juga jangan sepenuhnya apa namanya langsung ambil keputusan jawabannya itu ya kita juga harus meng-cross check kembali apakah jawabannya ini udah tepat atau tidak karena AI sendiri itu biasanya mereka merekomendasikan jawaban yang paling sesuai biasanya seperti itu. Ya, gitu. Ya, akurasi dan privasi data. Nah, AI juga terkadang menampilkan informasi yang tidak akurat, termasuk tentang orang. Nah, jadi sebaiknya periksa ulang jawabannya sebelum digunakan dalam pengajaran di kelas. Selain itu, hindari penggunaan informasi sensitif, termasuk data siswa dalam prompt yang Anda berikan kepada Gemini. Nah, AI ini terkadang menampilkan informasi yang tidak akurat, termasuk tentang orang. Mungkin kalau mencari informasi tentang saya, sepertinya tidak akurat ya Pak, karena saya tidak familiar.
berbeda mungkin kalau mencari Pak Udan. Betul sekali, Kak. Ya, jadi di sini seperti disampaikan bahwa Paus Pembunuh memiliki dialek, teknik berburu, dan struktur sosial yang berbeda katanya kan. Kemudian setelah di searching di Google ternyata Paus Pembunuh ini dapat hidup hingga 100 tahun di penangkaran seperti itu. Eh, jadi apa namanya? Pencarian Google menemukan konten serupa seperti ini misalkan. Aduh, sebentar ada gangguan ya dari ada bocah kecil. Kita menemukan konten yang berbeda gitu ya. Jadi tingkat akurasinya memang harus dicek juga ya, Kak ya gitu. Lanjut ya, Kak. Ya, lanjut. Apa itu Gemini? Eh, mungkin akan lebih enaknya diulas oleh Pak Udan ya. Karena Pak Udan Oke, lebih ini ya, baik. Masya Allah. lebih Kita mahir. memberikan kesempatan ke Ya, Kak Neneng nih lebih banyak gitu sebenarnya ya. Oke, Bapak Ibu, eh, apa sih Gemini ya? Itu atau Gemini, Coach Stephen, Coach apa namanya? Kak, Coach Hidayat ya, Coach Hidayat itu lebih senangnya Gemini gitu ya. Nah, Gemini ini sebetulnya oh, Bapak juga. Ibu sangat membantu kita, apalagi Bapak Ibu sering menemukan mungkin ada beberapa apa namanya pertanyaan dalam pembelajaran gitu tuh ya, ataupun soal yang kurang dimengerti ketika ini ternyata AI memberikan solusi jalan yang lain gitu ya untuk menemukan jawaban gitu tuh ya. Misalkan gini, AI ini bagi saya juga ini sangat berguna ketika saya membuat artikel atau tulisan gitu ya Bapak Ibu. Nah, Gemini ini sangat membantu meningkatkan kreativitas, kemudian produktivitas Bapak Ibu sebagai guru tentunya dalam merancang, kemudian melaksanakan proses pembelajaran, dan juga Bapak Ibu bagaimana Bapak Ibu mengasesmen gitu ya, mengasesmen pembelajaran yang akan Bapak Ibu rancang. Bapak Ibu juga di sini akan sebenarnya seperti ngobrol aja gitu tuh di Gemini ini Bapak Ibu dengan ada prompt misalkan membuatkan gitu ya. Jadi saya buatkan apa, kemudian kurang lengkap Bapak Ibu berikan ini lagi prompt lagi misalkan gitu ya. Kan Seperti tanya ngobrol lagi. gitu Kak ya, seperti ngobrol aja. Nanti kita itu dihidangkan gitu ya, apa namanya materi-materi ataupun setelah kita instruksikan gitu tuh ya. Nah, selanjutnya ini ada apa namanya tampilan draft ya, tampilan draft saat menggunakan Gemini ini seperti ini Bapak Ibu. Ini ada draft 1, kemudian ada draft 2, kemudian draft 3. Ini Bapak Ibu di sini ada Bapak Ibu memberikan perintah, kemudian nanti Gemini akan memfokus mengeksplorasi apa yang dijadikan instruksi atau prompt dari Bapak Ibu kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah, saat menggunakan Gemini ini Anda seringkali diberikan pilihan beberapa draft respon gitu tuh ya, bisa memilih draft yang mana gitu ya yang akan lebih representatif untuk kita pilih gitu tuh ya, apakah misalkan draft 1, draft 2 ataupun yang ketiga. Nah, pilihan tampilan draft ini pilih mana yang paling cocok menurut Bapak Ibu nanti gitu. Seperti itu ya Kak Neneng ya. Ya, seperti itu, Pak. Nanti ada banyak pilihan. Nah, kemudian Bapak Ibu juga ketika menggunakan Gemini itu di situ ada seperti ngobrol, seperti ada obrolan baru, tinggal klik aja obrolan baru ini, nanti Bapak Ibu akan tuliskan prompt-nya apa, misalkan ya meminta Bapak Ibu meminta untuk dibuatkan apa gitu ya, nanti eh, apa namanya ini juga bisa dipin nih Kak ternyata Kak ya jadi bisa dipin ada icon titik 3 di sini kemudian diklik pin untuk misalkan memudahkan Bapak Ibu ya Ya. kadang-kadang kita ini udah sangat penting nih gitu ya untuk kita simpan gitu ya mangga Bapak Ibu. Bahkan nanti juga ada fitur untuk bagaimana mengconvert gitu ya dari apa namanya yang ada di Gemini di convert ke apa namanya Microsoft Word misalkan gitu. Nah, ide-ide terbaik membutuhkan waktu terkadang berjam-jam atau bahkan beberapa hari untuk diciptakan. Nah, Bapak Ibu, simpan nih percakapan Bapak Ibu di riwayat percakapannya, kemudian ini bisa juga Bapak Ibu pin ya untuk memudahkan Bapak Ibu ketika mencari kembali. Seperti itu apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di Gemini gitu.
Lanjut ya Kak ya. Kak Neneng mau nambahin nggak? Ya, lanjut Pak. Lanjut ya. Oke. Nah, seperti disampaikan tadi, itu kan apa namanya, nanti akan muncul seperti ini nih Bapak Ibu ya, ketika kita menginstruksikan akan memunculkan respon gitu ya, respon dari Gemini. Kemudian Bapak Ibu juga akan memberikan PIN kalau memang itu diganti dirasa untuk bisa disimpan sama Bapak Ibu, mangga. Kemudian Bapak Ibu juga ini bisa diekspor gitu ya datanya, chattingan Bapak Ibu dengan Gemini itu diekspor ke Microsoft Word. Di sini bisa juga Bapak Ibu mengklik icon untuk setuju, suka ataupun tidak kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini share dan ekspor ini memungkinkan kita sebenarnya sebagai guru terutama itu apa namanya, hasil instruksi kita terkait apa namanya, misalkan meminta perancangan pembelajaran gitu ya yang inovatif. Nah, itu disimpan kemudian diekspor ke Microsoft Word gitu. Nanti kita bisa edit kembali gitu Bapak Ibu, disesuaikan dengan data satuan pendidikan kita atau karakteristik di kelas kita gitu Bapak Ibu. Nah, ini klik tombol bagikan maupun ekspor ini, share dan ekspor untuk menyalin respons Anda dari Gemini langsung ke Gmail, bisa dikirim ke Gmail, bisa juga langsung ke Google Dokumen atau Google Docs gitu ya, atau juga bisa menggunakan spreadsheet ya, yang Bapak Ibu mau, tergantung Bapak Ibu pilih yang mana gitu ya. Apakah mau menggunakan Gmail, mau menggunakan Google Dokumen itu ya, ya di ekspornya seperti itu. Ya kan Neneng ya? Ya, seperti itu Pak. Bisa diekspor dan di-share juga. Oke, selanjutnya nih Kak Neneng ya, ini juga ketika kita membuat instruksi atau prompt ya di Gemini ya Bapak Ibu ya, itu Bapak Ibu juga bisa, aduh Kak Neneng saya tuh Kurang. mau tambahkan gitu ya, atau kurang Iya, nih kata-katanya gitu ya, ternyata bisa banyak diedit ya. tipenya. Oh, itu bisa diedit ya Kak ya. Jadi Iya, bisa diedit seperti ini, ada teredit icon ya. pena ya, tinggal klik itu, kemudian Bapak Ibu bisa memperbaharui instruksinya supaya instruksinya itu lebih jelas lagi gitu ya. Ataupun sudah terlanjur mengklik enter gitu ya, kemudian mau diperbaharui ataupun mau diganti gitu tuh ya perintahnya gitu, mangga silahkan. Karena ada pengalaman lain nggak ketika membuat prompt kemudian diedit Kak? Ya, seperti tadi sudah saya coba-coba ya, membuat apa soal, misalnya membuat soal pilihan ganda, nah beserta kunci jawabannya. Oh ya, saya ingin sama esainya juga deh sekalian. Nah, gitu. Nanti diedit di situ ya. Nanti tulis, tinggal tambahkan dah soal esainya gitu atau soal uraian. Dan rubrik penilaiannya gitu. Nanti dia akan berubah lagi jawaban promnya itu, coach gitu. Betul sekali, Kak. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir ya, kalau terlanjur membuat prompt dan memang harus teredit ataupun diubah ya silakan. Nanti ada icon apa namanya, pensil gini ya, Kak ya. Ya, pensil. Oke, Bapak Ibu, Kak, mengapa sih kita perlu menggunakan prompt itu yang efektif, Kak? Emang penting banget ya, Kak ya, prompt Ya, efektif itu kan, Neneng? ya, sangat penting seperti dijelaskan tadi bahwa prompt itu harus efektif. Kenapa? Karena menghindari dari bias atau halusinasi ya dari jawaban si Gemini ini. Seperti itu, Pak. Betul, biar tidak halu gitu ya, Kak ya. Ya, Iya, jadi kan perintahnya ini harus jelas gitu ya. Memerintahkan mesin kecerdasan artificial intelligence ya gitu ya. Kecerdasan buatan ini memang harus sejelas mungkin supaya nanti hasilnya juga itu memang sesuai dengan instruksi ataupun ekspektasi dari kita gitu ya Kak ya, kayaknya Kak ya. iya. Kalau misalnya hasilnya tidak sesuai apa yang kita harapkan, ya berarti perintahnya kurang sesuai gitu. Betul, Kak. Bisa diubah Bisa nggak kembali Kak, perintahnya. untuk mengetahui perasaan kamu gitu Kak? Bisa nggak ya Kak? Nah, tidak, nggak ada ya itu tidak akurat. Halu, Baik, ya. Kak. Kak Neneng, gimana sih kalau misalkan kita mau menggunakan AI ini ya,
tadi kan udah belajar prinsip-prinsipnya, kemudian sih Kak, Iya, kalau komponen prom yang efektif itu kan karena udah melakukan ya, iya, iya. melakukan praktek langsung bahkan ya Kak ya. Itu komponen seperti apa sih yang efektif itu Kak Iya, untuk di prom? sini ada persona atau perannya ya. Perannya misalnya kalau di sini tentukan peran yang Anda inginkan untuk chatbot agar sesuai dengan tugas Anda. Nah, contohnya ada Anda adalah sebagai guru IPA kelas 7 SMP yang fokus pada pendidikan kontekstual. Atau misalnya kalau di sini contoh dari saya yaitu nanti Anda adalah sebagai guru SD kelas 6 gitu. Oke. Kelas 6 sekolah dasar, nah, seperti itu. Kemudian Nah, ada belum lanjut, Kak ya? ya. Lanjut ada tugas atau langkah. Nanti di sini jelaskan secara detail bantuan yang Anda butuhkan. Nah, di sini ada contohnya, buatlah 2 kegiatan diskusi kelas yang sangat menarik untuk proyek kurikulum tentang pengurangan limbah makanan. Terus yang ketiga juga ada format atau nada. Nah, bagaimana Anda ingin respon ditampilkan atau di format? Nah, berarti harus buat formatnya dalam struktur yang jelas dalam dalam tabel. Enak banget ya Gemini itu kita bisa nyuruh-nyuruh aja. Bisa nggak sih tolong ambilkan makan gitu, Coach? Gak bisa ya kayaknya kalau menyuruh seperti itu. Nggak bisa ya gitu Kak ya. Ya. Kemudian ada konteks atau batasannya ya. Bantu model memahami batasan dan konteks prompt Anda. Nah, proyek ini contohnya, proyek ini akan ditunjukkan untuk kelas. Nah, untuk kelas berapa? Nah, gitu. Misalnya kalau Bapak Ibu mengajar di kelas 3, berarti tulis kelasnya supaya lebih spesifik ya, lebih detail lagi gitu. Di sekolah menengah di Jakarta, Indonesia. Para siswanya sangat termotivasi dengan contoh kontekstual. Nah, terus yang kelima itu ada komponennya contoh ya. Contohnya berarti tidak selalu relevan, tetapi jika bisa berikan contoh seperti apa yang Anda inginkan dalam responnya. Nah, contoh berikan topik diskusi yang relevan dengan isu yang sedang hangat, misalnya kurangnya jumlah pohon di Jakarta. Nah, kelima prompt ini, Komponen kelima komponen ini itu bisa dalam eh, satu satu enter kesatuan ya nggak Kak gitu? ya. Heeh, gitu. Hmm. Jadi artinya Kak kita harus memberikan peran juga kita di situ apa sebagai apa gitu ya. Misalkan Anda seorang guru kelas gitu ya Kak ya. Kemudian tugas Ya. kita jelaskan di situ misalkan jadi guru kelas apa gitu ya. Misalkan kayak ataupun Kelas guru berapa? kelas berapa gitu ya di situ dijelaskan mau mengajar apa gitu ya. Kemudian di nadanya juga ini harus jelas nih mau dibuatkan seperti apa misalkan formatnya gitu ya tentang RPP misalkan atau modul ajar buatkan format apa namanya biasanya ini ya Kak ya biasanya tuh berkaitan dengan rubrik ya rubrik penilaian Trik gitu penilaiannya dalam tabel. nanti ada tabelnya ya Kak ya ditampilkan di situ Kak ya kalau tidak ada format nada tadi maka kayaknya di rencana pembelajaran yang kita Nanti deskripsi keluarnya. hanya deskripsi saja betul Kak ya. Oke, Bapak Ibu mungkin ada yang mau berbagi gitu kan terkait Bapak Ibu bagaimana sih mengelola AI gitu ya dalam konteks pembelajaran Bapak Ibu gitu. Silahkan ada yang mau ini nggak? Vira, halo Vira. Nggak dengar kayaknya Vira ya. Silakan. Atau Bapak Ibu Langsung kayaknya sesi tanya jawab ini, Pak. belum. Ini mau Belum nanya. ya? Kalau nggak kita Oke, lanjut aja bisa Kak ya. jawab. Kita lanjut ya. Pak. Apa mungkin langsung praktik kali, Pak? Ya nanti belum materinya belum selesai Kak. Kayak bagus. Iya, Jangan main soalnya ngegas kita aja nih, udah gak banyak sabar. Bu emang ya. Neneng, iya, iya. Ini sama nggak sih sama dengan chat CGP ya? Apa? Chat apa tuh? Oh ya, Dari chat, chat GPT. ya. Ya, ya Berbeda ya, hampir sama lah gitu. AI juga Bu, cuman ininya ya. Tapi kata Coach Steven, Pak Udan, kalau yang ChatGPT itu tidak apa update. Kalau ini Gemini up to date karena masih baru gitu. Jadi terus eh, diupdate gitu. biasnya mungkin lebih banyak ya Kak ya, gitu ya. Mm-mm. Oke, selanjutnya nih Kak, ada prompt dasar nih. Misalkan ada perintah, Bapak Ibu memberikan perintah atau instruksi gitu ya. Buatlah 2 aktivitas diskusi kelas yang sangat menarik untuk membahas polusi di Jakarta misalkan. Ini
ini prom dasar Bapak Ibu ya, jadi kurang efektif misalkan gitu ya, seperti yang dijelaskan tadi Kak Neneng, bahwa sebenarnya harus mencangkup beberapa komponen ini, harusnya mah peran Bapak Ibu sebagai perannya sebagai apa, gitu, tugasnya seperti apa, format, konteks, sama contohnya berikan contohnya juga kayak gitu. Nah ini ada prom efektif, adalah sebagai guru IPA nih kelas 7 SMP yang fokus pada pendidikan kontekstual. Ini menandakan tadi itu apa Kak? Perannya Kak ya? Ya, Nah, perannya. Oke, terus kemudian buatlah dua kegiatan diskusi. Ini nyambung ya, buatlah dua kegiatan diskusi kelas yang sangat menarik untuk proyek kurikulum tentang polusi di Kota Jakarta. Kemudian juga selanjutnya untuk nada atau format tadi, buat formatnya dalam struktur yang jelas dan terorganisir. Gunakan judul, subjudul, dan format lainnya untuk menyoroti instruksi utama. Kemudian selanjutnya proyek ini akan ditujukan untuk kelas 8 di sekolah menengah di Jakarta, Indonesia. Para siswanya sangat termotivasi dengan contoh kontekstual. Nah, contohnya sendiri ini berikan topik diskusi yang relevan dengan isu yang sedang hangat, misalnya kurangnya jumlah pohon di Jakarta seperti itu. Jadi beberapa komponen tadi dari peran, kemudian langkah, kemudian nada, batasan, dan contohnya ini ada semua Bapak Ibu gitu. Jadi semakin jelas Bapak Ibu memberikan prompt yang efektif yang mencakup tadi beberapa komponen tadi Bapak Ibu, maka Gemini akan memberikan jawaban ataupun memberikan hasil yang lebih spesifik lagi sesuai dengan yang Bapak Ibu perintahkan seperti itu. Kak Neneng gimana, mau menambahkan Kak? Lanjut ya. Nah, sekarang giliran Anda nih Bapak Ibu. Ini pilih salah satu dari dua prompt ya Bapak Ibu. Sederhana di bawah ini nih, ada dua prompt yang sederhana di bawah ini dan gunakan struktur yang telah kita pelajari untuk mengedit dan memperbaikinya Bapak Ibu. Nih, satu buat beberapa pertanyaan reflektif yang bisa Anda berikan di akhir pelajaran. Misalkan ya. Yang kedua nanti Bapak Ibu juga saya ingin menjelaskan konsep fotosintesis pada siswa saya. Penjelasannya apa yang dapat saya gunakan. Kemudian Bapak Ibu silakan dituangkan nanti sesuai dengan komponen tadi ya, gitu. Apa kita praktekkan Kak? Lanjut dulu aja Kak ya. Ya, boleh lanjut. Nanti kita lanjut. Nah, Oke, Kak, Gemini ini untuk pembelajaran inovatif bisa nggak sih Kak? Bisa. Bisa ya? Karena Neng pernah mencoba ini nggak, Gemini Kak, untuk membuat perancangan pembelajaran Kak? Sudah mencoba. Tapi tidak semerta-merta langsung ambil begitu saja ya kan ya Kak ya? Iya, harus Ada yang perlu disesuaikan ya. ditambahkan. Betul. Ini Bapak Ibu, Gemini ini untuk pembelajaran inovatif Bapak Ibu, ini sudah ada di di Google Bapak Ibu, di pojok yang berapa sih? Pojok kanan atas ya. Kanan atas itu udah muncul Gemini, ada Google Slide gitu ya. Spreadsheet gitu, Google Form gitu ya Bapak Ibu. Ini untuk mendesain rencana pembelajaran dengan Gemini nanti kan bisa diekspor ke ke Google Dokumen ya Bapak Ibu ya. Juga draft materi pembelajarannya juga bisa juga diekspor ke Google Slide ataupun spreadsheet maupun Google Form Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu ini contoh dari desain rencana pembelajaran Bapak Ibu. Ini ada desain rencana pembelajaran instruksinya. Bapak Ibu boleh deh dibuka Gemini-nya Bapak Ibu. Ini kita akan coba, maaf. Kayaknya saya share ulang deh Kak. Bentar ya Kak. Ini. Halo Kak. Iya, halo. Enggak ini kan ya?
Apa? Oke, yang itu Kak, prom ya. Ini Udah diketik aja kali di chatboxnya ya tentang personanya. 5 komponennya itu loh, Kak. oke. Ada persona. Kita masuk dulu ke Gemini ya Kak ya. Ya, ya. Ini yang tadi kita akan buat prom. Misalkan Bapak Ibu kita masuk ke Gemini, Gemini AI gitu ya Bapak Ibu. Kemudian nanti akan ada Bapak Ibu di sini Gemini atau Bapak Ibu langsung ke Google gitu ya. Google Bapak Ibu. Kemudian setelah masuk ke Google di sini ada berapa sih namanya 1, 2, 3, 9 ya, titik 9 di sini nih. Kemudian Bapak Ibu cari di sini Gemini, ini logonya Gemini ya Bapak Ibu ya. Gemini. Nah, nanti di sini Bapak Ibu bisa juga langsung memberikan instruksi yang tadi ataupun pakai di sini ya, percakapan baru. Kalau membuka percakapan baru, kalau yang ini sama aja sih sebenarnya ya Bapak Ibu ya. Kita paste tadi instruksi yang tadi di sini. Kemudian enter atau kirim ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu sebenarnya kita juga bisa mengupload gambar. Bapak Ibu misalkan ada apa namanya soal yang mau kita jawab ya. Kemudian kita screenshot dulu. Nah, nanti misalkan di mana ya, ini tinggal di oke kan ya. Kemudian nanti hasil screenshotnya di mana, misalkan di sini nih ada, nanti kita akan praktekkan ya Bapak Ibu. Tinggal klik gitu ya, berikan instruksinya, misalkan bantu saya itu untuk menjawab soal tadi gitu misalkan. Nah, ini kayak gini ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menggunakan mikrofon Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa menggunakan mikrofon kalau Males nulis ya? males ngetik kayak gitu tuh ya. Mager. Nah, ini tadi promnya ya Bapak Ibu ya, prom yang sudah Bapak Ibu ketikkan. Misalkan Anda adalah seorang guru matematika, ini perannya di SMP negeri di Indonesia yang menggunakan kurikulum Merdeka. Buatlah modul ajar dengan topik aljabar untuk jenjang siswa kelas 7 SMP yang kontekstual dengan kota Pekalongan misalkan. Buat formatnya dalam struktur yang jelas dan terorganisir, tadi format ataupun nada, gunakan judul, subjudul, dan format lainnya. Terus Bapak Ibu berikan juga contohnya nih, masukkan penjelasan materi dengan lokasi dan konteks budaya mereka, Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu ini misalkan sudah oke promnya, perintahnya, Bapak Ibu nanti bisa lihat hasilnya di sini Bapak Ibu. Ya, gitu. Ini hasilnya ya untuk beberapa kali pertemuan. Nah, Bapak Ibu kalau misalkan ada yang mau ditambahkan ya boleh, ataupun promnya kalau mau Bapak Ibu edit, tinggal edit ya. Kemudian diklik perbaharui di sini nih. Kenapa ini masih ini? Karena memang belum ada yang kita perbaharui gitu tuh Bapak Ibu ya. Kalau batal ya silahkan. Kemudian Bapak Ibu di sini juga Bapak Ibu bisa mengekspor ya. Nah, yang tadi saya sampaikan ini kita bagikan ataupun ekspor ke mana nih? Ekspor ke dokumen ataupun kirim ke draft di Gmail gitu ya Kak ya. Gitu. Kemudian ini Bapak Ibu kan ini tidak sedetail ini nih Bapak Ibu ya. Bapak Ibu juga bisa memberikan instruksi misalkan berikan atau lengkapi gitu ya, lengkapi soal gitu ya, soal evaluasinya dengan rubrik penskoran misalkan Bapak Ibu. Kemudian klik di sini kirim kembali, nanti Gemini akan memberikan soalnya. Di mana gitu. ya? Ngaterapi ya itu. Kan kadang suara anu eta. Tapi suara ibu kadenge kadi ya. Nah, Ibu gitu ya, Handayani itu kalau misalkan mahasiswa Bapak Paudan. Ibu saya terus mau memberikan instruksi ya silahkan gitu ya ke sini, itu tinggal ditambahkan. Seperti itu Kak. Ini juga di sini Bapak Ibu bisa menambahkan yang baru gitu ya. Oke. Ya, bisa dipin ya Pak. Iya betul. Nah ini kita lanjutkan ya Kak ya. Kita lanjutkan dulu. Oke. Nah ini kalau deskripsinya seperti ini. Iya kan? Yang efektif. Atau di dia kan orang kita. Kayaknya masih ini nih Kak. Masih pada bocor nih kayak. Padahal nggak hujan ya Kak. Panas.
Kemudian ini komponen prom efektif juga ini Bapak Ibu juga bisa mencoba prom-prom ini gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian atau kita ke soal ya Kak ya. Misalkan ada soal nih kayak di sini nih mana ya Kak tadi tab saya Kak. Share. Bukan ini ya Kak. Mungkin nanti bisa di share screen yang mau mencoba dari peserta ini Zoom yang menggunakan laptop. Tadi tengok ya. Ya, ini beberapa prompt ya Bapak Ibu ya yang memang nanti Bapak Ibu bisa apa namanya ini mohon maaf ini tidak bisa dibagikan ya Bapak Ibu ininya ya. Nah, oke Bapak Ibu gitu saja ya. Mungkin ya Kak ya kita ke tanya jawab dulu aja ya Kak ya. Oh iya iya, boleh silakan. Bapak Ibu semuanya nanti di akhir apa namanya kegiatan ini Bapak Ibu akan mengisi uji kompetensi ya. Boleh juga sih menggunakan AI juga yang menggunakan Gemini. Tapi pastikan Bapak Ibu menggunakan akun Belajar ID ya ketika apa namanya mengisi uji kompetensinya gitu untuk mendapatkan sertifikat ya. Halo Bapak Ibu, Baik, ada yang mau bertanya nggak? baik, silakan Bapak Ibu ada yang ingin bertanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu nih kepada Kak Neneng dan Ibu Pak Udan yang telah memaparkan materinya yang sangat luar biasa sekali ya. Nah, selanjutnya kita adakan tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya, silakan raise hand ya Bapak Ibu. Apa kayaknya mau langsung uji kompetensi? Ya, apa langsung Mungkin mau dicoba dulu kali ya, Coach ini, Coach Pak Udan. Silakan Kak, boleh share screen Kak. Ya, maksudnya dari ini aja, dari Nah, peserta mungkin yang menggunakan laptop, ada yang ingin mengajukan diri. Nanti saya jadikan co-host supaya bisa share screen. Siapa ini Bu Nurul? Siap Bu Nurul? Mau coba? Biar biar lebih ini ya, maksudnya, oh ya mau dicoba dipraktekin Paham gitu. ya, gitu. Bisa dipraktekkan silakan. langsung. Kayaknya lagi sibuk ngitung apa nih? Siapa ya, Bu Devi? Ini yang on cam ya, saya sebut. Alhamdulillah, Pak Udan Jangan lupa screenshot ya Bu partisipannya ya. mencapai 98 orang. Bu jangan lupa screenshot ya. Oh iya iya iya. Oke Bapak Ibu, nggak ada kayaknya Kak. Mereka kayaknya udah Pak sudah sangat Sudah paham. paham sepertinya ya paham. Pak. Bu Devi mungkin Bu Devi Oktaviani nih dari mana Bu? Boleh bersuara? Ada raise hand Bu? Nggak ada yang raise hand ini. Nggak ada. Enggak, ini di layar ada di layar saya. Bu Devi sedang Oh, on cam. kalau gitu kita lihat ini Kak ya. Tuh. Kita lihat yang ini Bapak Ibu kemarin kan udah ngisi daftar hadir ya Bapak Ibu. Registrasi ya bukan daftar hadir. Registrasi Bapak Ibu di sini ada apa namanya? Ada data ya. Nah, Bapak Ibu nanti Bapak Ibu di sini sesuai dengan trainernya ya. Nanti mengisikan itu sesuai dengan trainernya. Seperti Bu Marwiyah, ini Bu Marwiyah ini nanti mengisikan email trainernya pas waktu uji kompetensi itu menggunakan email trainer Kak Neneng ya di nenengsari47@guru.st. Kemudian juga ini yang saya filter aja dulu ya, Kak. Ini yang Kak Neneng dulu ya. Ini yang Kak Neneng. Ini dari Bu Marwiyah, Bu Guntur, Bu Paujiah, Bu Ida, Bu Konita, Bu Siti Badriah, Bu Handayani, Bu Nina, Luciana, Sarmah, Bu Sarmah ya. Kemudian Bu Santi, Bu Widya Yagena, kemudian Bu Desi Nurbaiti. Bu Desi kemana ya? Padahal tuh Pokoknya eh yang teman-teman PPG saya ya Pak. oh ya biar enggak ini. Bu Rista, Bu Syifa Fauzia, ada Bu Syifa padahal ya. Pak Alamsyah, Bu Yuyun, Bu Mutawalliyah, Bu Ella,
ataukah nanti di-share juga ya Kak ya di chatbook ya, biar mereka Ya. bisa melihat gitu. Kemudian Bu Nur Alianah Mahtuh, ini sama Bu Neneng ya. Bu Nur Arfiah, Bu Vina, Bu Haryati, Bu Citra. Bu Citra saya kenal nih. Zopa Triutami, Bu Zopa ya, Bu Yanti, Bu Erna, Bu Hajah Ropiah, kemudian ada Pak Rohim dari SD Cipocok Jaya, juga ada Bu Sunariah ya, Bu Ana, ini masih menggunakan email trainernya nanti Bu Neneng ya. Kemudian Bu Napsul, Bu Deas, Bu Haji Asih Nurhayati, Bu Eli Suryani, Bu Jumi ya, dari mana? Bangka Belitung kayaknya ya. Bu Susilawati, Palala, kemudian Nur Fadilah, Bu Haji Asih ya tadi. Ini nanti jangan lupa Bapak Ibu ketika mengisikan email trainer, maka diisikan email ini ya Bapak Ibu ya. Ini harus sesuai dengan ketentuan ya Bapak Ibu. Kemudian ini yang peserta di saya itu Bu Rosmiati B dari Aceh ya, Bu Rosmiati, kemudian ada Bu Lia Herliani ya, Bu Devi Oktavia, Bu Marliani. Kan Neneng sambil di japri juga di itu di japri apa namanya di kolom chat ya, kasihkan ya. Pak, kok Nenek nggak ada? Ada. Ada Iya, tadi. ada. Iya, tenang. Nanti tenang. Tenang ya. Tenang aja yang guru SD Puru tenang. Harap tenang. Nanti dibimbing ya, nanti saya contohin sekalian. Nah, kemudian itu Bu Marliani dari Aceh, Bu Sri Wahyuni, ini nama email trainernya pakai Udan Miharja 64@dinasbelajar.id ya. Kemudian Bu Risme, Bu Holisah, Pak Wawan ini, Bu Santi Rusdiansyah, kemudian Bu Pega, Bu Novi, Bu Susati, Bu Rena Komalasari, Bu Nunung Nurhasana, Pak Supri, Ibu Rifani, Bu Eli ya dari Bangka Belitung, kemudian ada Pak Dani dari Karawang, Bu Dewi Rahmawati, Cibuaya nih Karawang kayaknya nih ya. Kemudian Bu Supartini, Pak Ip Indra Fitrianti, berarti Ibu ya ini ya. Bu Dina, kemudian Bu Amin Tambih ya, kemudian Bu Anak Pratiwi, Bu Latifah, Bu Parina, Bu Vera Siti Kodaria, Bu Sri Wahyuni, Bu Nana ya, Rahmatun Nazila, Pak Romar Sidi, Pak Hermansah, Ibu Ritayati, ini dari Sulawesi nih Bu ya. Bu Siti Bahriah ya dari Kebaharan, Pak Ustadz Eman ya, Pak Agus Supiati, Bu Siti Julia ya, Miftuhahu, Masya Allah namanya luar biasa nih, Al Azhar Jakarta ya kayaknya nih. Kemudian Mahdalena, Ibu Eka, Ibu Linda, Pak Bu Mahrolina, Ubayati, Merna, Bu Hajah Sabtia, Bu Ahmad Rosidi ya, Pak Ahmad Rosidi ya. Kemudian Nurihah, Wasori, Abu Hasan, Ibu Nuni, Ibu Rika, Bu Tati, Ibu Ija, Bu Ipa Mudalipah, Haji Johariah, Bu Hajah Johariah, Bu Hasanah. Kok banyak banget ya Kak ya? Kayaknya tinggal di-share aja Kak ya, soalnya banyak banget ya. Bu Aminah ini juga, Bu Siti Sobeha, Bu Rizka ya, Bu Mariana, Bu One ya ini. Maka Kak di-share di grup chat Kak. Iya. Nah Bapak Ibu semuanya tadi udah di-share belum Kak? Nama-namanya Kak? Bukan itu Kak? Sebentar. Bapak Ibu bisa lihat nama-namanya di sini ya. Kirim aja Pak itunya. Nanti Bapak Ibu jangan sampai salah email trainer ya. Jangan lupa Bapak Ibu mengisikan emailnya itu email akun belajar ID ya. Saya kirim ke chatbox tuh Bapak Ibu. Ya, jadi untuk presensi itu dilihat dari ini ya, mengisi uji kompetensinya nanti milihnya trainernya siapa, saya atau Pak Uda. Nah, di situ sudah otomatis nanti mendapatkan sertifikat yang akan dikirim ke email ID belajar masing-masing. Gitu. Email belajar Oke, Bapak Ibu. Ini tadi udah ya Kak ya. Nah, selanjutnya ini ada uji kompetensi ya Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu saya akan berikan apa namanya? Bapak Ibu jangan dulu isi ya. Boleh di-scan Bangga silakan ya.
Nanti Bapak Ibu kita akan simulasikan bagaimana cara mengisinya ya Bapak Ibu ya. Nah, saya izin untuk mensimulasikan ya Kak ya. Nah, oke Bapak Ibu, ini Bapak Ibu nanti kan ya. Jangan lupa klik email ini disclaimer ya untuk respon Bapak Ibu. Atau saya kirim dulu Kak, ininya Kak ya. Di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Kak, dikirim Kak ke grup Kak, Ya, sebentar. Link itunya ya. uji kompetensinya. Uji kompetensi sebentar, Pak. Nah, sudah Kak. Ya, sudah. Oke Bapak Ibu, kita baca bareng-bareng ya. Kita baca bersama ya. Boleh menggunakan handphone, boleh nggak Kak? Bisa kok. Yang penting buka Gmailnya ID belajar ya, belajar ID ya. ID belajar. Tolong di screenshot ya Kak, jangan lupa ya. Iya, nanti saya langsung kirim ke chatbox. Ini Bapak Ibu silahkan klik di sini, di kolom yang ini. Klik katanya. Mana? Emang udah dikirim? Belum ada. Belum. Udah, Pak Abai. Di mana Bu? Kirim Bu. Kirim ulang. Di mana? Coba Bu Nenek. Nggak kelihatan ya. Oh ada nih di obrolan. Di grup. Iya. Pak Udan, saya mau share screen aja deh, nyontohin buat yang punya Omah. Ya, Boleh, silahkan. ya. Ini saya izin screen, share screen sebentar. Oh, ininya di Google yang ya bisa ya. Bisa nggak Kak? Taruh. Oke. Oh iya bisa nih. Bisa, sabar. Udah, ya terlihat. Sudah silakan Kak. Ya, di sini saya mencoba untuk memandu, mengisi uji kompetensi program Gemini AI. Nah, di sini Ibu Bapak bukanya pakai akun Belajar ID ya. Ini saya pakai punya eh, ibu saya. Nah, klik recordnya. Nah, kemudian isi dengan lengkap ya. Nama lengkap, isi dengan lengkap Anda tanpa gelar. Boleh Langsung kapital? dipraktekkan aja Kak. Ya, aku Neneng. Boleh ini ya, kapital ya Huruf Pak. kapital yang ininya aja, yang depannya aja Kak. Asi Nurhayati. Nah, Halo kemudian, Kak. ya halo. Halo Kak. Huruf awalnya aja Kak. Oh, huruf awalnya aja. MPSM. 20 tuh. Asi Nurhayati. Kemudian, Tanpa gelar ya, pelan-pelan Kak. ya, emailnya copy aja dari sini nih. Ya, khawatir salah kalau ngetik, jadi bisa di ini. Email. Udah, nah jabatannya apa? Kalau kepala sekolah bisa klik kepala sekolah karena masih guru, jadi kliknya guru ya. Dan ini kata guru. Kemudian NPSN. Nah, dicek NPSN-nya berapa ya Umbul Kapuk. Bu Nina bisa bantu. Di tab baru aja Kak, cari Kak di tab baru Kak. Di Google tuh di tab baru. Sebentar, ya, sebentar ya. NPSN Umbul Kapuk. SDN Umbul Kapuk. Umbul Kapuk, Kota Serang gitu.
Ya, 26.50. Di copy Sebentar. aja Kak, di copy Kak. Ya, di copy. Iya, Pak. Sudah. Bu Nurul, halo, ada suaranya nggak Bu Nurul? Bener ya? Asal sekolahnya sesuaikan dengan nama itu Kak, sekolah yang di itu Kak, SDN Kapital nggak? yang SD negeri itu Kak. Oh, SDN Negeri. Coba klik di yang tadi Kak, yang di sebelah sini nih Kak, di tab yang sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, kalau di SD sekolahnya Negeri Bapak Unggul Ibu Kapuk. SD spasi negeri spasi Umbul Kapuk. Kalau SDN SDN ya Bapak Ibu ya, gitu. Di Kapital nggak? Sesuai Kapital aja. dengan nomenklatur awalnya aja. Awalnya aja. SD Negeri Umbul Kapuk. Jangan sampai salah ngisi ya, nanti nggak bisa diulang soalnya hanya bisa satu kali. Hanya bisa satu kali, jadi harus hati-hati ya. Kotanya Kota Serang, Nah, ini GRS. harus lebih hati-hati juga ya Kak ya, ngisinya. Cari yang apa kota itu masih kab. Iya, Nah, KESS. Ya, nih. Ya, Kota Serang. Kota Serang, Provinsi Banten. Yang di NTT, jangan pilih Kota Serang yang di NTT, Pak Bakri. Ya. Kemudian, nah nih email trainer belajar ID trainer Anda. Nah tadi sudah dibagikan masuknya kemana. Kalau yang baru masuk link Zoom, boleh pakai nama saya ya, Bu Fahridia. Tadi ada. Nah tadi apa? Coba di chat box. Direkap ya Kak ya, ada tuh Kak, direkap dikirim sama saya itu Kak. Bentar. Neneng Sari 47 @guru SD. Pak Abai nanti biar dibantu sama saya setelah ini Pak Abai. Oh, siap Bu, makasih. Ya. Neneng Sari 47 @guru.sd.belajar.id. Kalau yang Pak Udan masukannya Udan Miharja apa tuh tadi Pak Udan? Nah, ada Udan Miharja 64@dinas.belajar.id. Iya, sudah ada di chatbox ya. Nah, kemudian diisi ininya. Salah satu prinsip AI Google adalah be social beneficial. Apa arti prinsip ini dalam konteks pendidikan? Apa ya, Pak Udan? Boleh nggak minta bantuan AI? Boleh nggak minta bantu Gemini? Boleh. Boleh ya. Pak Aldi adalah seorang guru SMP 7. Langsung Berarti diisi menggunakan aja Bu chatbot Neneng. AI. Ya, Langsung diisi. ya boleh langsung diisi. Apa nih isinya? Diisiin. Kak, boleh dipraktekkan nggak Pak? Kak, kalau di Boleh copy-nya langsung gimana, Kak? dipraktekkan nih di Langsung copy. aja. Ya, Enggak ke situ. copy langsung ke Gemini. Harus dengan ininya Kak, perintahnya Kak. Dengan ininya, jawabannya Kak. Oh iya benar-benar. Usap itu casan mana Bang, Ustaz? Coba ya. capek-capek gitu. Udah balik loh Nih, kerjanya. Pak bisa. Udah tutup. Kita punya kawan ya, Belum ya, belum Kak. selesai urusan. Ya. Diedit Kak, diedit. Itu apa? Diedit Kak. Ini tinggal dimatikannya. Diedit Kak. Oh, Ini udah ada jawabannya. Diedit Kak, diedit dulu Kak. Tar. Di paling atas. Ya, tuh ada fitur edit. Nah, Ya. Kemudian itunya Kak, di situ Kak. Chatbot AI diganti pakai A gitu jawabannya. suaranya nggak Spasi. full. Bang, jangan. Halo. ya, Spasi Kak. ya, bentar. Ya, gini ya. Ya, terus Kak. Ya, sip. Kan masih belajar ceritanya.
Ya. Nah, nanti mungkin di teman-teman ini akan berbeda ininya ya. Misalkan yang A bisa jadi bukan membatasi kalau disesuaikan dengan teman-teman ini ya, gitu. Kalau mau dipraktekkan Nah, seperti tadi ya. jawaban yang paling tepat adalah menyarankan materi tambahan dan kemajuan belajar masing-masing siswa. Ya, jawaban yang paling panjang itu biasanya itu jawabannya. Ya, soalnya ya. Ya, yang paling atas deh Kak, satu lagi Kak kita contohin Kak. Yang mana? Nah yang ini aja Kak, yang ini nih. Apakah Gemini gitu Kak? Oh, ya. Ini dipakai Gemini lagi. Iya, boleh satu lagi Kak. Kayaknya ini nggak usah deh. Kan tadi udah jelasin yang ini. Oh ya udah. Nah, karena Gemini memiliki Mencontohkan aja Kak ke teman-teman gitu Kak. Kalau misalkan ada soal seperti ini tuh seperti apa gitu tuh Kak. Semuanya aja, Pak. Nah. Nggak apa, biar mereka ini juga Kak. Karena Ini. Gemini lagi kan Oke, tidak aja, selalu nggak apa-apa, Kak. benar. Ya nggak apa-apa Kak. Ini aja dulu, dicontohin aja Kak, kata saya juga. Ya biar saya kerja ya. Nggak, dicontohin aja dulu. Iya, dicontohin. Nah, jadi jangan serta-merta enter ya. Kita Nah ini tulis kasih opsional dulu di situnya. buka Gitu. Biar memudahkan Gemini ketika kita instruksikan lebih ya. promptnya lebih baik gitu Kak. Iya. Duduk situ. Jawabannya apa kira-kira ya? Apa udah? Tapi jangan terlalu percaya ya, Bapak Ibu juga harus mudah-mudahan tadi menyimak ya, gitu. Ya, tadi kan sudah jelaskan juga jawabannya itu tidak selalu karena Gemini memiliki keterbatasan yang dapat memberikan hasil jawaban yang mengandung bias atau halusinasi. Oke Ya. Kak, kembali lagi Kak ke tadi Kak. Nah, di sini ada penjelasannya juga tuh ya, bahwa bahasa sangat canggih harus berkembang. Di beberapa keterbatasan. Ya, Pak Udan. Kembali lagi Kak ke formnya Kak. Ya, terus ya tadi Jelasin sampai bawah deh Kak, takut ada hal-hal yang memang harus disampaikan. saat menggunakan AI di kelas, Pak Andi ingin memastikan bahwa ia tidak melanggar privasi data. Langkah apa yang sebaiknya diambil Pak Andi untuk meminimalkan resiko privasi? Yaitu menggunakan data siswa. Ini soalnya sama nggak sih yang lain juga? Soalnya sama, tapi jawabannya acak, Bu. Ya Bu, kenapa? Soalnya sama, cuman urutan jawabannya berbeda. Iya, Ya. jadi supaya enggak nyontoh ya. Oke, saya ulangi ya Kak ya. Ini Bapak Ibu, pokoknya di sini harus sesuai ya, namanya jangan pakai gelar, huruf awalnya aja misalkan kayak Udan gitu ya. Udan Miharja. 10, 18, 10. Kemudian emailnya di sini email Bapak Ibu, bukan email trainer ya Bapak Ibu ya. Ya, email Bapak Ibu dapatnya dari mana? Di sini nih biasanya ada nih di email yang rekaman ini nih Bapak Ibu. Oke. Kemudian setelah itu ini pastikan email Bapak Ibu ngetiknya harus akurat lengkap. Kemudian jangan lupa jabatan Bapak Ibu nih, apakah sebagai seorang guru ataupun tenaga kependidikan operator misalkan ya, atau TU di sekolah di SMP atau SMA gitu kan, atau kepala sekolah ataupun staf dinas atau staf Kemdikbudristek Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu itu tenaga kependidikan kan nggak punya sekolah ya satuan pendidikan NPSN, maka boleh diisikan angka 0 Bapak Ibu. Selain kepala sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan itu diisikan apa namanya 0 ya. Kalau misalkan guru mah langsung kepala sekolah maupun tentunya. Itu dulu Teh. Kemudian setelah itu pastikan setelah ini nyari NPSN mudah banget loh Bapak Ibu. Tinggal klik di tab di sini, tuliskan NPSN SD Bapak Ibu, SD negeri misalkan Umbul Kapuk, tambahin deh biar lebih akurat Kota Serang gitu. Nah, nanti
Kumpul kapuk itu bisa jadi ada di sekolah mana juga ya, di kabupaten kota mana. Kalau sudah ada ini pastikan nih, ini kan tinggal ada ya tuh jalannya, kelurahannya gitu kan ya. Nah, ini tinggal Ibu Bapak copy, kemudian di paste ke sini Bapak Ibu. Nah, gitu. Kemudian asal sekolah. Kalau bisa sesuaikan dengan ini ya Bapak Ibu ya. SD misalkan negerinya gitu ya, negeri. Kalau SDN ya nggak apa-apa SDN gitu. Kumpul kapuk gitu. Kemudian Bapak Ibu ini kotanya. Nah, kalau kota cari kota Serang. Kota Serang. Gak usah terburu-buru ya. Daripada salah. Provinsinya misalkan Banten. Kemudian nah ini yang paling wajib ini Bapak Ibu jangan sampai salah nih. Email trainer Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau misalkan tadi Bu Neneng itu apa kan Neneng? Neneng ya Neng Sari 47. 47 @guru ya .sd .belajar.id ini. Ya, kalau misalkan trainernya kan Neneng, kalau trainernya saya Udan Miharja 6 berapa ya? 64 ini. 4 ya. @dinas. Tadi di kolom chat sudah saya tuliskan dinas.belajar.id gitu. Nah, gitu. Oh, itu kalau mana Pak Udan? Hah? Itu mana itu yang mana itu? Yang email belajar ID Trainer, Bu. Ya. Oh, Tainer. Ah, itu isinya apa? Ada di itu Bu, tadi yang Kita Pak Udan isinya Bu, Udan 64. yang ini nih Bu. Apa Pak Udan isinya? Tunggu Ibu siapa Pak, ceritanya? lagi Ibu ini ya. tunggu Pak Ina. Tunggu apa tadi? Tunggu dulu. Apa Sri isinya Wahyuni. Pak Oh, Udan? berarti Sri Wahyuni ini ada 2 ngisinya. Misalnya, Ini berarti yang Tainer itu bukan, misalnya Sri Wahyuni 0922, misalnya kayak gitu. Akun ID belajar kita gitu ya Pak Udan? Nah, akun belajar ID Yang itu Tainer tuh. Belajar adanya di ID mah yang sini di nih, di atas. atas nih, di bawah nama Ibu. Di bawah nama Ibu ya. Yang Tainer Nah, tuh? kalau email trainer adanya di sini Bu. Pematerinya, Serta pematerinya. Pak Udan atau saya gitu. Nah, lihat Bisa pilih. Berarti dikirim nama ulang. Pak Udan kayak gitu ya. Yang ini nih, Udan Miharja. Tunggu mana? Nah. Halo Kak Rizka, halo Rizka, ini Maaf ini Pak, nama saya kan nggak ada yang di itunya ya, yang di daftar itunya. Terus oh gimana? boleh pilih salah satu deh, boleh Neneng Triwulansari ataupun saya nggak apa-apa, ya. Nanti saya masukin datanya. Kak bisa diketik nggak Kak nama? Ini Gak kalau ingat email Pak Udan kayak mana nih jadi-jadi. ini nanti saya kirim. Kayak mana ya? Jadinya bingung jadinya saya tuh. Kayak mana? Kayak ini aja lah. Kayak gini, Bu. Mana Bapak itu, Soalnya Bu? lagi ngisi. Bentar ya. Lagi sampai email trainernya itu nggak tahu. Bentar ya, saya kirim lagi nih. Bu Maisuri kan habis baterai itu Pak. Itu kayak mana lagi dia belum bisa isi Jadi absen. nanti boleh nanti setelah ini nih, setelah selesai juga boleh. Oh ya udah kami ini aja lah, kalau enggak mah Bapak aja ya. Trainer Neneng ya. Nah, udah tuh dikirim tuh. Itu dikirim di chat ya, biar Di chat kami ada. salin. Biar kami salin. Ini untuk uji kompetensi. Nama-nama trainernya Kak. Di sini kan nama pesertanya Kak.
Oke. Ini banyak yang baru. Mana ya link absennya? Muncul kan? Hmm. Pak, ini link absennya yang uji kompetensi ini. Di bawahnya nama peserta itu ya? Bukan ya? Hmm. Bentar ya, Nek. Sebentar, ini dulu. Iya, sebentar. Sebentar. Tepat kira-kira. Sebentar dulu lagi gitu ini ya. Sabar. Kalau ada yang mau bertanya boleh Bu Dewi Rahmawati. Dwi ya, Dwi Rahmawati. Dewi ya, Dewi Rahmawati. Iya Bu Dewi. Pakai saya lagi. Bang Supri, aman ya Bang? Pak, itu Kopas ke Gemininya dari mana sih? Dari tanda plus gitu. Insya Allah aman deh. Aman ya, Masya Allah luar biasa ya. Aman. Emang penggerak komunitas ini, komunitas provinsi ya. Gadget ini mah. Ya, tadi Bapak, Bu Lisa ya. Bu Lisa, halo. Kopas ke Gemininya dari ngeklik apa sih? Oke, saya simulasikan lagi ya. Saya ya Pak ya? Oh, Ya, mau share kan screen. kata tadi itu. Boleh nih Bu, gini nih Bu. Ini kan soal potensinya nih Bu. Ini misalkan ya, yang Itu udah. ini nih, ini tinggal di copy set gitu ya, di copy. Kemudian di sini cari Gemini. Udah dibuka. Oke, sebentar Bu. Ya biar instruksinya lebih ini ya. Nah, bentar. Nah, ini Bapak Ibu. Aduh. Nah, kemudian ini diklik di enter a prompt of for Gemini ya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu rapihkan dulu nih. Rapihkan dulu. Ini kasih A gitu kan. Nah, terus ke bawah, ke bawahin. Nah, jangan di enter. Kasih B di sini terus gitu kan. C D. Nah, kemudian boleh diberikan instruksi gitu. Gemini gitu ya, bolehlah Gemini. Lalu saya jawab soal dari ini gitu tuh kan. Nah, oke, setelah itu klik kirim. Nah, tuh kan. Nah, jadi langsung dah mengapa pilihan C adalah jawaban yang tepat, alasannya juga ada di sini. Gitu ya. Nah, oke. Tapi bukan semerta-merta ini yang terbaik gitu tuh ya. Bisa jadi mungkin Bapak Ibu analisanya bisa lebih ini gitu. Bisa ya Bu Lisa ya? Oh iya ya. Oke. Ini Bu Dewi Rahmawati. Sudah diupdate itunya Pak, spreadsheet-nya yang tadi. Ya, nama email trainer. Oke. Terima kasih Bu. Sama. Pak Ibu, ketika sudah selesai, boleh bisa leave kalau memang ada keperluan yang lain, Bapak Ibu. Bu Enung, halo? Jawabin itu aja sih Pak, soalnya sampai selesai. Jadi selesai nge-Zoom, selesai juga uji kompetensinya. Iya bener. Luar Bener tuh, biasa udah sekali Pak, Bu setuju. Halisa. Kalau saya yang iniin nanti nggak belajar ya sebenarnya ya. Bu Nina udah belum Bu Nina? Sama-sama aja, Pak. Bu Nina sudah selesai, Masya Nina Allah. udah selesai belum yang di Umbul Kapuk nih? Yang Absennya. ada di daftar itu ya Kak Neneng ya, berarti insya Allah yang dapat sertifikatnya gitu ya Kak ya. Yang tidak ada di data rekap bisa masukkan ID belajar Pak Udan, nggak apa-apa trainernya. Kalau yang belum mengisi apa Soalnya pendaftaran, kan di data rekap itu Pak Udan banyak kali nama Sriwayuni. Berarti Banyak sih. yang udah ada di data rekap nggak payah ya Pak Udan kita
buat link absen ini? Nggak perlu, langsung aja di situ, Bu. Oh, udah ada ya. Kalau sudah mengerjakan post-test, berarti sudah Boleh. dianggap hadir. Nilainya berapapun ya, Bu? Nilainya insya Allah 100 semua ya. Berapapun yang Saya betul. Masa sih? Ya, insya Allah berapapun nilainya. Tapi usahakan 100 nilainya ya. Enggak, saya nih akun jauhnya dari Gemini nyoba nih. Berarti kalau salah yang salah Gemini. Ya, emang harusnya Bapak Ibu ya sebenarnya kita dulu cari sendiri ya Bu ya gitu. Kan judulnya praktek, Pak. Mempraktekkan Betul, materi. Bu. Oke, ini Bapak Ibu kalau misalkan ininya terlalu banyak Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa filter di sini ya Bapak Ibu. Cari di sini yang trainernya misalkan ataupun mau cari nama Bapak Ibu di sini ya silakan gitu. Atau urutkan dari A sampai dengan Z misalkan ya. Nah, gitu. Dari Aba itu saya udah urutkan tuh ya. Ini pesertanya banyak banget, Kak. Ada 154, Kak, ini. Iya, luar biasa. Bisa Bang sampai Jangan Merauke. lupa email trainernya ada di sini ya, Bapak Ibu ya. Email trainer nih di sini nih. Pastikan nama Ibu ada email trainernya siapa gitu. Bu Ani, halo Bu Ani, udah selesai Bu Ani? Belum, Pak. Usuna mana? Suna. Belum bisa buka pun, Pak Dan. Belum bisa. Udah dibuka. Bisa Udah. Selesai. Selesai, Bu Sri. Ah, Udah selesai Bu Sri Wahyuni. ini lagi isi protesnya, pretestnya. Boleh, silakan. Itulah kirain nggak payah isi yang udah ada data gitu. Kenapa Bu Ani nggak bisa ya, Pak Udan? Ada linknya Bu Ani di chat komentar. Di uji kom itu kan, Pak? Iya. Buka. Oh, iya. Datanya Bu Ani mah pakai email ID saya ya, belajar ID saya, trainernya ya. Pak Udan tadi udah tersalin. Kenapa yang muncul namanya nggak keluar? Pak Udan. Di mana ya Kak, Bu? Diisi yang email apa itu tadi? Untuk tim asesornya. Tinggal pakai trainernya aja. Ini ada yang nanya dulu ya sebentar ya, Bu. Ya. Bulan Dewi gimana Bu Bulan Dewi? Tugas. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, pesertanya Pak udah masuk kan? Ada namanya? Ada. Udah di-submit, Pak. Udah ya? Udah, Pak. Oke, kalau sudah boleh untuk live Bapak Ibu ya. Terima kasih, Bapak. Foto bersama dulu, Pak. Gimana mau foto ini? Coba ininya kaliannya tutup wajah semua. Ya ini dibuka. Mereka kayak gini. Ya. Bu Jumi. Boleh dibuka Ya. mic-nya. Ya. Buka dong. Iya, ntar Pak. Ini udah masuk. Bu Risme, Bu, Masya Allah, Bu Risme ya. Pak Udan. Pak Wawan ini kayaknya ya. Aduh. Saya kameranya nggak bisa dibuka, Pak Udan. Aku ya Pak Udan. Jaringannya kurang bagus ini udah masuk kampung. Linjung. Iya itu. Bu Wulan, udah beres Bu Wulan? Beres, Pak. Masya Allah. Beres. Bu Jumi, Bangka Belitung. Pak Wawan, udah selesai Pak Wawan? Pak Udan, Bu Ani belum bisa buka uji kom. Udahlah nanti kita minta kasih tahu Pak Udan aja. Proses dulu, Pak. Ya oke, foto bersama Bu. Sok dibuka dulu ya Bapak Ibu ya. Siap dulu dong.
Nanti dikirim ya. Oh, lagi jalan ini kayak Lagi di jalan. Pak Wawan keur di mana eta Pak Wawan eta? Vira punya akun pelajar ID Vira. Oke ya, silakan dibuka dulu. Teh Nurul udah belum umbul kapuk Teh Nurul? 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Kayak bebas dong, sebebas-bebasnya gitu. Ore udah mengerjakan uji kompetensi gitu. Oke, 1, 2, 3. Masya Allah, kado hawuk Apa ya yang Mas. mau di sini? Yo tuh. Oke. Pak Izin, Udan, izin, ini katanya Pak, apa mau pengen ke ada. pantai, Pak. izin Ah, Bapak. siap. Ulangi Ah, fotonya. mau ulangi, Masya Iya, Allah. ngambil Bapak barokahnya. kita kali ya nggak kefoto ya. Nggak kefoto dia kayaknya deh. Ini mau Yang dikirim ke mertuanya ini, soalnya mau dikirim ke mertua ini fotonya. 1, 2, Siap. 3. di HP nggak bisa kefoto ya. Oke, Bu Rista, nuhun Bu Ada Rista. beratus Oke, ya. makasih Bapak. Ah, Nah, Bapak ini ditutup atau bagaimana? boleh, boleh. Assalamualaikum. Pak, Ya. izin bertanya dong. Ada Ya, yang kita bertanya, akhiri Pak. dulu ya, kita akhiri dulu. Kita akhiri perjumpaan kita semuanya. Kami mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di Zoom kami. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Paling tidak bisa membantu Bapak Ibu dalam aktivitas pembelajaran di kelas, memudahkan ya. Untung ya, Bu Pera belum ada Gemini waktu Bu Pera sedang PPG kemarin ya. Terima kasih Bu Pera udah menyempatkan hadir nih dari Global Islamic School di Bekasi ya Bu Pera ya. Pak, Ya. Pak mau Ya, boleh bertanya bertanya. sebentar. Enggak. Pak, ini kan tadi kan istilahnya di Gemini kayak nyari contekan gitu ya, Pak. Assalamualaikum. Dalam. Iya, gimana Bu Pera? Iya, jadi kebetulan kan di sekolah saya tuh di swasta untuk RPP modul ajar itu kita gunakan modul ajar yang IHES, yang dimana IHES itu ada kepanjangannya. Nah intinya tuh IHES itu jadi modul ajar yang kita buat harus dikaitkan dengan makna ukhrawi dan apa sih Boleh. kayak ukhrawi itu jadi iya makna yang ini Pak apa sih kayak ayat Qur'annya. Jadi materi misalnya materi kita hari ini panca indera gitu. Terus tapi kita kan mohon maaf Apa kekurangan saya kan nggak begitu hafal istilah dari 30 juz itu yang mana yang ngejelasin tentang panca indera ayat Quran ayat berapa. Nah itu tuh di situ tuh harus dijelaskan Pak gitu. Nah saya juga belum coba sih di Gemini gitu apakah nanti coba Gemini dieksplor Ibu ya. Coba dieksplor di Gemini bisa gitu. enggak? Sepertinya bisa Bu. Bisa. Ya nanti Ayo mudah-mudahan lah. minta dijelaskan materi itu dengan ayat Al-Qur'annya gitu misalkan ya. Insya Allah Gemini bisa menghadirkan itu. Nanti mungkin Ibu bisa untuk nambah-nambah referensi ketika membuat PowerPoint misalkan ataupun di RPP-nya kayak gitu Bu ya. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak atas kesempatan dan waktunya. Ya, sama-sama. Bisa juga loh Bapak Ibu itu digunakan untuk membantu misalkan akreditasi ya Bapak Ibu ya. Sekarang ada akreditasi itu. Jadi membantu untuk mempermudah membuat rencana pembelajaran, kemudian tinggal Bapak Ibu juga lakukan pembelajarannya gitu dipraktekkan gitu ya sampai Bapak Ibu membuat analisis soalnya. Dan memang seperti yang disampaikan tadi, ini tidak semerta-merta Bapak Ibu langsung ngambil saja, pasti ada yang Ibu Bapak modifikasi kan, seperti itu. Disesuaikan dengan konteks kelas Bapak Ibu kayak gitu. Jadi Gemini ini sebagai tool aja, tapi peran Bapak Ibu tidak tergantikan di situ. Gitu. Bu Nung sepertinya udah lelah. Iya Pak. Sama-sama Bu Nur Arfia. Iya Pak. Bertanya dong Pak. Boleh dong, boleh. Ini nggak presentasi kok, nggak presentasi LK1.1 sampai LK2.3, tenang. Bapak, ini bisa dipakai juga untuk mengerjakan pretest post-test itu nggak sih Pak berarti? Pretest proses apa nih? Kayak modul yang ada di PMM gitu.
Aduh. Bisa. Saya nggak bisa inilah. Kalau saran saya dibaca aja ya. Kemudian disimak ininya apa namanya tuh. Sebelumnya disimak dulu kan videonya. Kalau di PMM kan ada videonya juga ya, Bapak Ibu. Eh, Kalau bisa ya kan untuk itu jangan sampai kan AI Nanti juga Gede, namanya lagi sibuk nih. ya Allah lagi sibuk Ya ya. nanti dibetulin nanti ya. Tergantung kitanya Bapak Ibu ya menggunakannya. Jadi gunakan AI dengan bertanggung jawab, lebih bertanggung jawab gitu loh Bapak Ibu. Ya. Siapa? Terima kasih. Bisa juga menggunakan AI ini untuk kepentingan kinerja nih Bapak Ibu ya. Kinerja. Jadi bisa menjadi referensi untuk misalkan praktek kinerja gitu kan. Eh, Ya digunakan promnya itu tuh Bu, misalkan capaian pembelajarannya tuliskan saja, tujuan pembelajarannya tuliskan saja gitu tuh ya di promnya di perintahnya gitu. Nanti tinggal disesuaikan kan gitu. Jadi bukan berarti langsung plok dipakai banget tanpa mau ngedit sama sekali. Nah ini yang salah Bapak Ibu ya. Gitu. Pak Udan, Bu Ani itu diizinkan untuk isi uji kom. Atau diizinin Bu ini. Ibu tadi ini nih mana sini uji kom ya? Uji kom ini Nggak bisa Bu Ani, dari tadi coba. Apa oh ya karena udah nggak pakai apa-apa Bu. Nanti kita selesaikan secara adat aja ya Bu ya. Oke, Pak Udan. Heeh. Baterai pun udah lemah nih. Terima kasih Bapak Udan Miharja. Sama-sama. Saya selalu Ya dengan Ibu. sama-sama. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bunung udah beres kan Bunung ya? Sudah, Pak. Tadi sudah ditutup sama Bapak ya? Nah, udah. Ya, nggak apa. Ya Pak Ibu terima kasih banyak. Ini Bu Nung juga ya. Ini salah satu guru ya di SD sebelumnya memang yang sudah sampai level nasional ini untuk jadi moderator ya. Oh, untuk materinya mohon maaf Bapak Ibu ya tidak bisa di-share karena ini hanya untuk trainer aja. Insya Allah nanti untuk kedepannya ada lagi apa pendaftaran Gemini Academy dari Revo ya gitu. Google dan Revo Indonesia yang kerjasama dengan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan. Sudah ya Bapak Ibu ya? Kalau sudah kita akhiri. Kalau mau bertanya boleh nanti ke WA saya masukin di kolom chat ya 0852 6996. Pak nggak ada nilai ya Pak? Cuman selamat Ada. dong. Iya, gitu aja. Jadi nggak tahu tuh bener apa enggak. Trainer nanti yang bisa lihat nilainya. Nanti kita yang misalnya Nanti di Ya, remed ya Bu saya Holisa. salah. Bu Holisa nanti ada remedial. kami tidak berfokus kepada nilai, tapi Bapak Kalau Ibu kalau berproses salah kepada Gemini Bu nilainya. Neneng. Soalnya hasil kopas Gemini semua itu. Jadi Bapak Ibu bisa juga kita misalkan ya di Gemini ini kayak gini nih Bapak Ibu. Ini udah ke-share belum ya? Bentar. Stop share nih. Bapak Ibu bisa juga di apa namanya? Kan di Gemini itu atur untuk foto ya Bapak Ibu ya. Ini untuk foto. Bapak Ibu untuk foto di gini nih, di sini nih. Ketika kita mulai percakapan baru ya, di sini kan ada foto nih Bapak Ibu. Nah, di sini nih ya, Bapak Ibu misalkan ada soal. Di handphone juga bisa dipoto dulu, misalkan sebentar ya saya iniin soal kayak gini nih ya. Ini barusan saya foto, kemudian saya save dulu sebentar ya. Kalau Bapak Ibu kurang yakin gitu tuh ya, boleh apa namanya dicoba. Kan ada tuliskan prop ini ya. Di sini tuh kita fotonya masukin dulu ke sini. Setelah kita foto ya, ini kalau pakai handphone lebih enak banget deh. Nah, ini di foto misalkan ini teh soal nomor 5 ya.
atau soal nomor nomor 5 lah. Gemini bantu saya untuk menyelesaikan soal nomor 5 misalkan. Nah, kemudian klik ini, nanti akan muncul penjelasannya dari Gemini. Ini semua R adalah S, sebagian R adalah T jadi, gitu ya. Ini soal CPNS ini Bapak Ibu. Ini akan muncul, jadi jawaban yang benar adalah E. Semua R adalah bukan T, dan sebagainya. Misalkan di sini ada juga soal nomor, ini soalnya Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu soalnya nih. Nah jawabannya untuk nomor 4 misalkan ya, kita edit prompt-nya ya. Soal nomor 4 gitu ya. Itu udah ada jawabannya, tapi saya udah cek tadi waktu ikutan, cuman nggak saya ini. Prompt-nya saya edit tadi kan nomor 5. Ini kan di fotonya nomor 4 dan nomor 5 nih sama saya ya. Nah, nomor 4 semua peserta misalkan. Jadi sebagian peserta dik berdasi tetapi tidak jelas. Kenapa dia iniin? Karena di sininya soalnya udah dicoret-coret tuh. Jadi dia tidak bisa membaca dengan jelas gitu tuh ya Bapak Ibu. Beda halnya dengan di nomor 5. Di nomor 5 ini perintahnya masih jelas. Kalau ini kan udah dicoret-coret meskipun jawabannya udah ada gitu ya. Nah, karena tadi bias. Kenapa bias? Karena perintahnya di sini tidak jelas gitu. Beda halnya dengan nomor 5 gitu. Kalau misalkan soalnya nomor 5, kita update ya di sini. Kemudian nanti ada hasilnya gitu. Dan memang tadi udah saya cross check dengan waktu ikutan itu nilai sama gitu jawabannya di gitu Bapak Ibu. Nah, ini ketika ada soal-soal memang yang memerlukan analisis dan kita nggak tahu penyelesaiannya, nah mungkin menjadi inspirasi di situ untuk Bapak Ibu bisa menemukan jawabannya ataupun mengeksplorasi jawabannya gitu kan, atau ada alternatif jawaban yang lain yang dihadirkan oleh Gemini misalnya kayak gitu. Oke Bapak Ibu ya, terima kasih Bu Nina Sumartina, mangga Ibu hatur nuhun sudah bisa hadir. Bu Rizka Lestari, mohon maaf saya belum bisa menghadirkan Bu Doktor ya pada kegiatan hari ini ya gitu. Oke ya Bapak Ibu, terima kasih. Kak Neneng, apa kita akhiri saja Kak? Sudah ya? Iya, di moderator lagi telepon saya. Ya Kak, silakan. Ya, Bu Nung, dikembalikan Bu Nung. Mik Bu Nung. Mikrofonnya Bu. Cantik. Mikrofonnya Bu Nung masih di mute. Mohon maaf. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Udan dan Kak Neneng yang sudah memaparkan materi dan mempraktikkan bagaimana cara menggunakan Gemini ini. Luar biasa cukup bermanfaat sekali untuk kita semua ya. Saya Nur Alania Mahtu selaku moderator kegiatan pada hari ini. Mohon maaf bila ada tutur kata atau perbuatan yang tidak disengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu dan Sampai Bu ketemu lagi. Neneng atas materinya hari ini. Terima kasih Bu Neng, Pak Udan. Iya. Kak Neneng. Izin Iya, lip ya. sama-sama. Kak Neneng saya izin lip ya Kak. Iya, iya boleh Pak. Mangga di stop Sama ya record dulu. Kak, izin Ya, terima kasih. Ya. Izin live Di Bu stop record Neneng, dulu Pak Kak. Udan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Neneng dan Pak Udan. Hai Bu Iva, Masya Allah. Bu Iva diam aja ini. Gak apa-apa. Terima kasih Bapak Ibu.